Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nah, sekarang saya akan bagi-bagi tips lagi ya untuk bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Bisa dengan buku ini atau dengan buku Iqra pun bisa ya. Karena intinya sama, yaitu saat mengajarkan kepada anak kecil ya, misalnya Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu jangan diajarkan semua halamannya ya. Jangan diajarkan semua halamannya, tapi kalau anak itu sudah paham satu bab ya, misalnya tentang bab tasydid gitu kan, maka nggak usah, misalnya bab tasydid itu ada contoh bacanya itu misalnya 5 halaman. Nah, 5 halaman itu nggak usah dibaca semua. Kalau anak sudah paham, naikkan saja ke bab berikutnya gitu. Misalnya baca 1 halaman saja dalam per bab. Kalau di Iqra ya. Karena metode buku ini juga sama ya, seperti Iqra persis ya. Seperti Iqra persis, tapi hanya diambil bab-babnya aja, terus dikasih contoh 1 halaman ya gitu ya. Jadi memang metode ini pun sebelum ada buku ini saya pun sudah praktekkan ke murid-murid saya dulu waktu masih saya ngajar TPA di masjid ya. Itu benar-benar efektif. Jadi anak juga akan bertambah semangat gitu dalam belajar Al-Quran. Karena apa? Karena kalau yang biasa kan udah nyampe mana belajar Iqra-nya gitu kan. Kalau ditanya anak-anak tuh pasti anak-anak kalau masih Iqra 1, Iqra 2 itu akan agak gimana ya jawabnya, itu agak kurang puas atau malu gitu kan, atau aku kok masih di sini sih, temanku udah sampai Iqra 6 gitu. Karena memang metode guru-guru biasanya kalau metode Iqra itu dibacanya bener-bener per halaman gitu, padahal itu kan nggak wajib ya. Namanya buku itu namanya buku atau karya buku itu yang sejenis cara membaca Al-Quran gitu, itu tidak wajib dibaca semua. Tapi ada guru yang ini wajib loh, wajib dibaca semua gitu. Enggak ya. Jadi kalau anak sudah paham satu bab, lalu kita kasih contoh 1 halaman saja, itu sudah mencukupi bagi anak untuk paham. Apalagi anak-anak itu kalau ngaji itu kan tiap hari ya, besoknya datang lagi gitu kan, besoknya datang lagi. Nah, pas datang hari itu kasih 1 bab, itu kan anak pasti daya ingatnya tajam ya. Oh iya, bu guru atau ustazah ngasih hari ini ngasih tasydid. Nah, terus sore lagi kan biasanya TPA kan sore ya, datang lagi hari Selasanya gitu kan, kemarin Seninnya gitu kan, hari Selasanya datang lagi kasih misalnya cara baca nun sukun gitu kan. Udah kasih lagi 1 halaman gitu kan, biasanya ngantri ya anak-anak TPA. Nah terus besoknya lagi hari Rabu ganti lagi babnya, jadi tiap hari ganti bab. Itu kalau nggak salah kalau Iqra itu berapa bab doang kan, itu hanya dalam 1 bulan kita sudah bisa naikkan anak sampai Iqra 5, Iqra 6 gitu. Jadi nggak harus per halaman semua dibaca Iqra-nya gitu ya. Jadi anak-anak juga akan termotivasi terus lebih semangat untuk belajar. Aku udah Iqra 5, aku udah Iqra 6, walaupun bacanya mungkin belum lancar banget, tapi itu adalah suatu motivasi yang sangat bagus untuk menyemangati anak bahwa aku bisa loh, aku ternyata bisa cepat baca Al-Quran gitu. Coba kalau kita Iqra 1 bulan, Iqra 2 bulan kedua gitu ya, otomatis orang juga akan ciut gitu nyalinya, aduh kok Al-Quran susah amat sih gitu. Tapi kalau dalam 1 bulan sudah langsung Iqra 4, Iqra 5 gitu kan, apalagi Iqra 6 bagi yang cerdas gitu kan. Nah itu udah Masya Allah ya. Jadi nggak perlu diurut lah intinya gitu ya. Tujuannya agar memotivasi anak
Al-Quran itu mudah loh, Al-Quran itu mudah gitu. Jadi terpatri di dalam pikiran anak, Al-Quran itu mudah. Aku sudah sampai Iqra 5 dalam hanya misalnya dalam 1 bulan gitu. Padahal kita naikin aja tanpa dibaca semua halamannya gitu. Yang penting per babnya dibaca ya. Bab tasydid, bab nun sukun, bab bacaan dhammah, bacaan fathah per hari gitu. Kalau nggak per hari ya misalnya 1 hari, kalau anak cerdas itu bisa 5 bab. Yang penting diulang, baca, kita ngajarinnya menarik ya, insya Allah anak-anak juga akan mudah ya, dan nggak ciut nyalinya untuk belajar Al-Quran, karena selalu kita naikin ke halaman berikutnya gitu. Anak-anak itu biasanya akan gembira ya, akan senang. Kamu udah Iqra berapa gitu kan, ditanya temannya, aku udah Iqra 5. Nggak apa-apa, bacaannya masih nggak begitu lancar, nggak apa-apa. Yang penting anak itu ada di dalam dirinya itu udah bangga dulu ya dengan Al-Quran. Aku bentar lagi Al-Quran gitu. Ya, itu adalah tips ya. Nah, di sini akan saya jelaskan per babnya gitu. Karena ini persis ya, semua cara membaca Al-Quran ya pasti kayak gini metodenya ya. Dari mulai pengenalan fathah, kasroh, dhammah, ya tentunya pengenalan huruf dulu ya. Untuk pengenalan huruf kan di tips yang pertama saya kasih yaitu tips cara mungkinkan atau menghafal huruf hijaiyah hanya dalam 1 jam ya. Itu silakan dilihat dulu video saya yang sebelumnya, tips tersebut, karena memang 1 jam itu langsung bisa gitu. Ya, langsung bisa semua huruf hijaiyah, langsung hafal dengan sangat mudah dan menarik. Ya, silakan disimak ya untuk pengenalan huruf hijaiyah. Nah, sekarang saya ke tahap yang setelah hafal huruf hijaiyah. Ya, di sini bukunya adalah metode Asy-Syafi'i, bisa dengan buku ini atau bisa tadi saya bilang bisa dengan Iqra, yang penting diajarinnya nggak semua halaman tapi per bab saja. Lalu dari mulai awal daftar isi ya, di sini untuk yang sudah besar atau dewasa, ada juga kan ya yang dewasa belum bisa baca Al-Quran, bisa ya dilihat dulu daftar isinya di sini. Yang pertama itu mengenal huruf hijaiyah, lalu mengenal harokat, fathah, kasroh, dhammah, terus baru cara menyambung huruf hijaiyahnya, lalu mengenal tanwin ya, lalu membedakan 2 huruf yang sering tertukar, itu untuk yang dewasa ya. Kalau anak-anak itu tergantung anak-anaknya ya. Kalau anak-anak yang cerdas, kasih materi membedakan 2 huruf yang sering tertukar ya. Kalau dia memang cerdas dan cepat paham pengucapan hurufnya, misalnya H dengan H, lalu Kho dengan Gho misalnya, atau Z dengan Sa dengan So ya, itu kan sering yang tertukar-tukar huruf-huruf itu ya, dan lain-lain. Nah, lalu di sini mengenal sukun, tasydid, mat. Nah, ini yang namanya, yang saya tadi katakan ya, yang saya tadi jelaskan. Jadi berapa bab sedikit kan babnya di sini ya, dari mengenal huruf hijaiyah, lalu bab baru ada fathah, bab baru lagi adalah kasroh, dhammah, bab baru lagi adalah menyambung, bab baru lagi adalah tanwin, bab baru lagi adalah sukun, bab baru lagi adalah mengenal tasydid, bab baru lagi tentang memanjangkan atau namanya mat ya, babi bu gitu kan. Lalu ada di sini mewakofkan ya, halaman 46 di situ cara mewakofkan. Ya udah halaman 46 tuh, cepet kan ya gitu ya. Jadi lalu bacaan alif lam komariah samsiah ya, nanti ada tipsnya ya, saya jelaskan per halamannya ya. Ini adalah lalu bacaan Allah gimana gitu kan. Lalu apalagi di sini hamzah wasol gitu gimana bacanya. Lalu bacaan yang tidak berharokat gimana bacanya, cara bacanya ya. Ini adalah bab-bab yang harus kita ajarkan di dalam untuk bisa membaca Al-Quran ya. Kita mulai dari awal dulu
Ya, ini silakan dilihat untuk bab pengenalan huruf hijaiyah sudah saya jelaskan dengan rinci tips agar hafal semua huruf ini hanya dalam 1 jam, dan itu untuk anak playgroup TK sangat mudah ya. Kalau dewasa ya nggak perlu pakai tips itu, nggak apa-apa, karena namanya orang dewasa itu udah paham lah, udah cepet paham gitu kan, daripada yang anak-anak. Kalau anak-anak itu nggak pahamnya karena daya konsentrasinya itu suka tengok-tengok gitu, kadang tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, mainan bolpen. Nah, itu yang bikin anak lama. Nah, bagaimana agar anak itu bisa konsentrasi dengan kita, konsentrasi kepada ustadzahnya gitu kan, dengan mimik kita, dengan model cerita gitu ya, yang sudah saya kasih tipsnya. Silakanlah, pokoknya bagus sekali itu tips, dilihat video sebelum ini ya. Tips cara menghafal huruf hijaiyah hanya dalam 1 jam, itu judulnya di video YouTube saya. Lalu berikutnya adalah yang pertama adalah tentunya setelah kita mengenalkan huruf kepada anak atau kepada orang dewasa, maka kita akan mengenalkan harokat. Di sini ada saya juga pernah ikut pelatihan metode Usmani ya, metode Al-Quran Usmani, Iqra tapi yang Al-Quran Usmani. Itu sama seperti ini ya. Kalau itu dulu dilakukan ibtcghihi didirizihihi ditidhirifiki kilimini wihi, ya gitu ya, kalau cara mengenal harokat ya. Di sini juga untuk A berarti abata saja hakodada. Untuk tips mengenalkan huruf hijaiyah yang ini ya, untuk anak-anak jangan langsung dikasih yang huruf hijaiyah asli, misalnya sa, tapi kita ajarkan ke anak sin, lalu sya, jangan diajarkan shin, jangan, karena berat. Untuk anak-anak yang baru mau baca, bagusnya nggak usah dulu diajarkan seperti itu, tapi diajarkan langsung dia yang berharokat fathah, abata saja gitu ya, karena di situ a ayam, ba baso, ta tahu. Cara merangkai katanya itu lebih mudah, dihafalkan lebih mudah daripada yang kita ini shin, ini sod. Oh, nanti kalau harokat beda lagi bacanya. Itu anak-anak udah berat duluan, aduh kok huruf hijaiyah aja kayak gini gitu kan, berat gitu. Pokoknya jangan sampai membuat anak-anak itu berat di dalam mengenalkan huruf-hurufnya ya. Langsung dikasih harokat fathah saja dalam menghafal huruf hijaiyah. Ya, lalu berikutnya tadi ya, di sini karena cara mengajar yang pertama mengenalkan huruf itu dengan harokat fathah, jadi di sini halaman ini sebenarnya nggak usah, karena anak-anak sudah bisa ya. Halaman berapa ini? Halaman 3, halaman 4, 5, ini kan semuanya harokat fathah. 6, nah ini juga termasuk yang saya hilangkan lah istilahnya, nggak perlu ya. Halaman ini sampai halaman 7. Nah, halaman 7 ya udah dibaca ini aja, abata sampai ya yang berfathah ya, jadi nggak usah pakai shin, sod, kaf ya, lam. Nah, itu akan memusingkan anak ya, terlalu berat. Nah, jadi karena sudah bisa fathah, berarti kita pengenalan ke kasroh dan dhammah. Ke kasroh dan dhammah bisa model kayak gini ya, a i u ba bi bu ta ti tu, bisa kayak gitu. Ditunjuk-tunjuk hurufnya ya, sesuai dengan harokatnya, a i u ba bi bu, atau diurut dulu ya biar anak paham gitu, apa i apa u gitu kan. Kalau anak kecil kan mereka nggak tahu huruf u, kadang ada yang belum bisa baca bahasa Indonesia gitu kan. Ya udah kita langsung talkinin aja a i u. Kalau ba berarti ba bi bu, kalau ta ti tu, kalau sa ta sa si su, dan seterusnya sampai ya yu gitu. Atau bisa dengan metode yang
fathah semua dulu sampai huruf ya, lalu kasroh semua dulu sampai huruf ya. Misalnya kasroh tadi i, b, t, c, j, hi, di, ri. Pakai lagu nggak apa-apa ya, pakai lagu kan nggak pakai musik ini ya. Tentunya untuk anak-anak itu kan diperbolehkan ya kayak gitu. Lagu-lagu yang membuat menarik, misalnya pakai lagu Balonku Ada 5 biasanya ya, kalau ustadz-ustadzah yang mengajarkan metode Usmani dulu kalau nggak salah pakai Balonku Ada 5. I, b, t, c, j, hi, di, ri, zi, si, shi, si, di, ti, zi, i, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, wi, hi, i, yi. Atau ubutu gitu kan, ubutu sujuhu hu duzuru zusu shusu dutu zu'ufuku kulumunu wuhu uyu. Ya itu juga bisa, atau diajarkan dengan per hurufnya, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Kalau sa, si, su. Ya, insya Allah anak-anak kalau sudah bisa ngomong pasti tahu ya. Kalau u berarti monyong ya, kalau i berarti meringis gitu ya. Jadi kalau kasroh meringis gitu kan pasti ya, ngajarinnya seperti itu. Kalau doma berarti monyong, u gitu, bu, tu ya. Kalau anak-anak dimonyong-monyongin dengan mimik yang lucu itu lebih menarik. Lalu berikutnya, atau misalnya dikasih yang lucu-lucu, misalnya jangan misalnya itu kata ti itu yang lucu apa gitu, bisa dikasih hiburan yang kocak-kocak sedikit ya, atau cerita-cerita lucu. Misalnya misalnya do kan fathah ya, misalnya Doraemon gitu. Atau bisa yang lain lah ya yang bikin lucu anak. Lalu berikutnya, adapun kalau dewasa ya gampang sekali ya, sangat mudah pengenalan dengan IU, karena orang dewasa sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa membaca huruf bahasa Indonesia. Berarti kalau doma berarti U, kalau kasroh berarti I ya. Anak-anak TK juga tahu ya huruf I, huruf U sudah tahu ya, seperti itu. Lalu berikutnya menyambung huruf hijaiyah ya. Ini menyambung huruf hijaiyah bisa dikasih lihat di sini ya. Kalau ba itu bisa disambung semua. Nanti kalau perubahan ain di situ ya, untuk ain kan berbeda ya, antara di depan, di tengah, di belakang. Terus kalau huruf sod, huruf sin, lalu huruf shin itu tinggal dibuang ekornya gitu kan, ekornya dibuang gitu. Nah, yang ekornya dibuang apa ya gitu. Itu cara mengenalkan anak dalam menyambung Al-Quran. Di sini misalnya ha juga dibuang ekornya kan ya, ha. Kalau dulu saya tuh kalau jahako itu seperti kepala burung itu apa gitu. Anak-anak kepala, atau horden gitu kan, kalau yang di tips awal ya bisa ya dengan kata-kata tersebut. Lalu huruf yang beda lagi ya, go sama ya, di tengah, di awal, di akhir itu berbeda. Lalu huruf H ya, itu dikenalkan huruf H itu berbeda di awal, di akhir ya. Pokoknya yang ada ekor-ekornya dibuang itu harus lebih ditekankan gitu, untuk pengenalan menyambung huruf ini ya. Kalau sudah misalnya kasih contoh untuk menyambung huruf ini, misalnya kasih contoh di Iqra, atau kalau online bisa lihat searching di YouTube cara menyambung huruf ini, misalnya 1 halaman Iqra atau 2 halaman Iqra, karena memang menyambung huruf kan agak susah ya, lebih susah. Jadi untuk menyambung huruf ini dikasih contoh misalnya 3 halaman, 4 halaman, biar sampai anak mungkin gitu ya. Ya kalau dewasa ya tinggal dilihat, tinggal direnungin gitu kan, nanti lama-lama hafal. Gampang ya kalau dewasa. Ya, itu tips dari saya untuk cara menyambung huruf. Lalu berikutnya adalah di sini menyambungnya, contoh menyambungnya ini ya.
bisa ya, bisa dengan latihan di sini ya, sa, sha, so, do, lalu to, zo, a, go. Ya, ini contoh-contoh cara menyambung huruf. Ada 3 halaman di sini, bisa ya memakai halaman ini untuk latihan membacanya. Lalu berikutnya adalah setelah kita mengenal, setelah dikenalkan kasro, dhamma, terus menyambung huruf, maka kita ke untuk dewasa tentunya langsung bisa ya, dikasih materi membedakan hamzah dengan ain, karena di situ memang suka ketukar ya. Kalau a tipsnya adalah dibuka mulutnya ya. Kalau nggak dibuka mulutnya, senyum dan ain kan huruf tipis ya, otomatis senyum dan agak dibuka. Kalau a hamzah itu nggak dibuka, bisa a. Tapi kalau a, sepengalaman saya selama mengajar ya, itu a itu harus dibuka mulutnya. Kalau nggak dibuka dia nggak sampai ke tengah tenggorokan, karena a itu di situ kan harus tenggorokan ya, tengah tenggorokan. Buka mulutnya ya. Itu tips cara membedakan hamzah dengan ain ya. Ain lebih dibuka mulutnya agar kita nggak ke hidung ya, atau kita mengucapkan ain itu bukan hanya di mulut, pangkal lidah ke depan, tapi dia benar-benar sampai ke tengah tenggorokan ya. Jadi dibuka mulutnya, lebih dibuka daripada hamzah. Kalau hamzah mudah karena kan huruf a bahasa Indonesia. Tapi kalau ain dia harus dibuka mulutnya ya. Pasti baru masuk. Ya. Beda dengan kalau nggak dibuka mulutnya. Ya, itu namanya di mulut, bukan di tengah tenggorokan. Itu tips untuk membaca ain yang susah ya, dibuka mulutnya. Lalu ya, tapi tidak terbuka banget gitu ya, tidak terbuka banget. Ya intinya tidak berlebihan gitu cara membukanya. Lalu h dengan h juga sama, h itu dibuka mulutnya. Kalau nggak dibuka ya, nanti jadinya h ya, kita kan gampang mengucapkan h ya, h. Tapi kalau kita buka mulut untuk huruf h bersih, itu h bersih harus dibuka mulutnya ya, lebih dibuka dikit ya. Saya praktekkan, saya bedakan ya. H, nah itu H besar ya yang saya ucapkan tadi. H itu tanpa harus membuka mulut lebar-lebar bisa. Tapi kalau H itu harus dibuka mulutnya. H baru bisa ya. Tapi kalau H, suaranya juga cempreng, jelek. Tapi kalau agak dibuka dikit, H. Nah, bersih ya, bersihnya juga merdu gitu suaranya, bukan cempreng. Yaitu tips untuk membedakan H dengan H. H lebih dibuka dikit mulutnya daripada H. Lalu berikutnya, cara membedakan zal dengan za ya. Ya tentunya dari segi lidahnya ya. Kalau za itu lidah ujung lidahnya harus dikeluarin dikit ya, keluar, atau biasanya ngomongnya digigit ya, kayak digigit, seperti digigit gitu ya. Itu the, agar bunyinya nggak ada desisnya. Kalau ujung lidah nggak keluar, pasti dia berdesis ya. Itu cara mengucapkan the. Kalau za berarti nggak boleh keluar ujung lidahnya ya, nggak boleh digigit gitu, karena memang makhraj za itu nggak keluar gitu, bukan di gigi gitu. Nah, lalu berikutnya yang saya praktekkan za ya, the pasti kan dikeluarin dikit ya, ujung lidahnya, the, jadi bersih, nggak ada desisnya. Tapi kalau za jangan, malah nggak boleh keluar ya ujung lidahnya. Za gampang ya, za itu gampang. Tapi kalau bagi orang Sunda kadang susah ya mengucapkan ja dengan za, itu kadang kebalik-balik ya kalau orang Sunda, karena memang logat bahasanya itu sudah agak susah untuk mengucapkan
za dengan ja, lalu nanti huruf fa ya menjadi pa. Lalu huruf dal itu juga masih salah karena di langit-langit kalau orang Sunda tuh. Dodol, dodol, dodol itu salah ya. Logat Sunda mengucapkan huruf D itu seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau orang Jawa gampang ya, biasa dodolan gitu. Ya ini saya percepat suara saya, nanti bisa dilambatkan ya, bisa dilambatkan, tinggal klik kanan YouTube-nya, klik kanan yang tanda 3, titik 3, klik kanan ya, diklik titik 3-nya, lalu dipilih, misalnya kalau mau dilambatin, jangan pilih yang normal, tapi klik yang normal menjadi 0,75. Tapi kalau terlalu lambat penjelasan saya, bisa kalau misalnya untuk murojaah bisa di yang normal diganti lebih cepat, misalnya 2 atau 1,5 gitu ya. Itu tips untuk melambatkan dan mempercepat durasi video YouTube ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, bagi yang udah ya alhamdulillah. Karena banyak sekali ya yang belum tahu cara mempercepat dan melambatkan durasi video YouTube. Ya saya tiap bikin YouTube pasti saya kasih tips itu ya, karena ada yang belum tahu ternyata. Banyak malah ya, karena mungkin belum terbiasa menggunakan YouTube. Lalu berikutnya adalah membedakan huruf zai dengan jim. Ya ini juga sama, za itu enggak keluar, kalau ja itu huruf J gitu aja, ja huruf J gitu kan. Kalau za ya huruf Z gitu kan, za huruf Z, ja itu huruf jim, huruf J itu aja dulu ya untuk pemula. Nanti kalau sudah paham sekali baru benar-benar diajarkan detail makhrajnya. Ya, atau kalau yang dewasa langsung dengan makhraj yang langsung bagus bisa ya. Tapi kalau anak-anak jangan dipaksakan ya. Ada anak-anak yang model mau ngaji aja untung gitu. Jadi jangan kita paksakan, wah makhrajnya harus gini loh. Wah, anak-anak itu besok udah nggak mau belajar lagi ya. Karena susah lah, susah gitu. Akhirnya nggak mau berangkat. Jangan ya. Jadi kita kalau ngajarin anak-anak bedakan dengan ngajar orang dewasa ya. Kalau anak-anak tergantung kecerdasannya ya, tergantung kecerdasannya, tergantung minatnya, tergantung hadiahnya kadang ya, tergantung hadiahnya. Kalau hadiahnya gede, hadiahnya yang menarik oleh dia, itu anak-anak akan rajin ngaji karena hadiah. Nggak apa-apa, namanya anak-anak dimotivasi dengan hadiah dulu nggak apa-apa ya. Tidak mengurangi keikhlasan, karena memang anak-anak itu dalam hal ikhlas, agama, akidah kan masih lebih kurang daripada yang dewasa ya. Jadi ya kasih hadiah tentu ya. Kalau anak-anak itu akan lebih cepat belajarnya kalau sistem hadiah. Lalu berikutnya ya latihannya ini bisa dibaca. Lalu sa dengan sa ya. Tapi kalau anak-anak nggak usah dibedakan yang kayak gini, nggak apa-apa ya, karena ya itu tadi tergantung kecerdasan, tergantung minat anak, tergantung hadiah, dan ya itu tergantung orang tuanya. Kadang ada orang tua yang sudah membiasakan anak itu tentang ya rumah tangga islami lah gampangannya ya. Jadi tiap hari itu orang tua sudah mengasih teladan kepada anak, membaca buku, ibadahnya rajin. Tapi jangan semua dipukul rata, karena ada rumah tangga yang dua orang tuanya semuanya sibuk. Jadi di dalam rumah itu nggak ada sama sekali keteladanan gitu. Rumah tangga Islami itu kurang. Nah, kalau yang tipe anak belum mendapatkan kasih sayang agama dari orang tua, model cuek berarti orang tuanya ya mungkin sibuk gitu kan. Nah, model-model kayak gitu jangan langsung dikasih makhrajnya harus bener. Nggak mungkin ya. Nah, itu berarti tipe anak yang harus kita lembutin. Ya udah nggak apa-apa, didiskon makhrajnya, jangan belum terlalu bener nggak apa-apa, yang penting udah hafal huruf gitu ya. Karena ya itu makanya sebagai orang tua memang kita harus memberikan teladan dari
rumah sendiri ya. Kalau rumahnya sudah bagus, kasih teladannya bagus di rumah, memberi teladan ilmu agama gitu kan, otomatis anak sudah terbiasa dengan ilmu agama. Tapi kalau misalnya orang tua sama-sama sibuk gitu kan, kerja pulang jam 9 malam, anak terbengkalai, nah itu janganlah. Kalau lagi anak-anak yang tipe gitu, jangan langsung dikasih yang pelajaran berat-berat. Yang penting anak udah ngaji aja, udah mau ngaji, udah alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan dipukul rata semua anak cara mengajarnya ya, tapi dilihat orang tuanya bagaimana, minatnya anak bagaimana, kecerdasannya anak bagaimana. Itu kita perlu melihat ya, sebagai guru atau sebagai ustazah atau sebagai orang tua pun kita harus tahu tipe anak kita seperti apa gitu ya. Jangan dipaksakan ya, yang penting anak sudah mau ngaji aja untung, anak sudah senang dengan Al-Quran juga udah untung gitu ya. Makanya dikasih tips ini ya, kalau Iqra jangan dibaca semua halamannya, karena anak itu akan udah istilahnya kok lama banget di Iqra 1 aja sampai berapa halaman lama. Itu udah down dulu anaknya tuh ya. Lanjut ya, membedakan huruf sin dengan shin ya, ini untuk dewasa juga atau untuk anak-anak yang cerdas ya. Bedanya berarti apa? Kalau sya ini yang sering terjadi kesalahan ya, untuk shin itu jangan monyong ya, jangan sha jangan, tapi senyum karena huruf tipis, sha gitu. Ya ini memang perbedaan antara tengah lidah sya, tengah lidah sin itu di seperti za ya. Abdurrahman ya Afan, ini suara anak agak berisik. Lalu berikutnya yaitu sod, yang membedakan sod dengan shin ya, ini di pembahasan tajwid juga ya. Sya berarti tengah lidah, pokoknya jangan dimonyongkan ya, mengucap minasyaiton jangan monyong. Lalu sod itu dia ini di pelajaran makhraj lah, nggak usah ya ini, karena ini untuk yang pemula banget. Qaf dengan kaf ya, tinggal diceklokin aja ya, ko gitu kan. Kolak misalnya kolak gitu ya. Ya lanjut, dot dengan zo juga suka tertukar ya. Ya ini di pelajaran makhraj, tinggal dilihat materi makhraj saya di YouTube. Lalu berikutnya adalah mengenal sukun ya. Ya di sini mengenal sukun. Mengenal sukun kalau dulu saya ngajarinnya itu di tasydid dulu ya, lalu dimatikan gitu. Misalnya kan di sini sukun, jangan langsung ab, itu anak akan susah ya, ab itu dari mana. Tapi caranya adalah abba, lalu matiin gitu, abba. Nah pada saat matiin itu kan ab gitu. Jadi seperti tasydid dulu ya, atau diajarin tasydid dulu baru sukun ya, diajarin tasydid dulu baru sukun, diajarin yang ini dulu ya. Lebih mudah tasydid ya daripada yang langsung sukun. Kalau saya gitu ya, tasydid dulu baru sukun. Aha. Nah, lalu kalau ngajarin tasydid, kalau ngajarin sukun berarti gitu. Aha. Nah itu yang tadi gitu. Arro gitu kan. Arro. Nah berarti dimatiinnya gimana? Disukunnya gimana gitu kan. Sukun kan gampangannya matiin ya gitu. Arro. Nah yang ar tadi, arro. Nah ar. Nah ar itu berarti sukunnya. Azza. Nah, berarti kalau mati az gitu kan. Azza. Kan anak sudah mengucapkan azza. Aznya kan sudah terucap. Berarti kita langsung bisa jelaskan, itu loh yang dimatiin itu pas lagi ditekan itulah mati gitu, yang lagi ditekan azza ya pada saat tasydid. Nah yang lagi ditekan itu yang namanya sukun, az. Nah jadi nggak usah langsung dilanjutin mulutnya dibuka gitu kan. Kalau za kan mulutnya dibuka lagi, az ditekan dibuka gitu kan kalau tasydid ya cara ngajarinya.
azza gitu ya. Jadi kalau tasydid itu ditekan, azza, allo, aldo. Kalau ngajarin sukun berarti tinggal menyebutkan yang setelah tasydid tadi ya, atau saat mengucapkan tasydid mulutnya belum dibuka, berarti itulah sukun. Aldo berarti al, gitu kan, aldo, matiin al, ya. Itu cara saya mengajarkan sukun ya. Jadi tasydid dulu baru sukun. Itu kalau untuk anak-anak ya. Adapun kalau orang dewasa ya mudah ya, tinggal ditekan kalau tasydid gitu kan. Kalau sukun berarti tinggal ya tinggal dimatikan tanpa bunyi, tanpa mulutnya dibuka lagi gitu. Lalu berikutnya adalah mengenal mat ya, mengenal bacaan panjang ya. Ini juga bagus, ini di sini langsung membedakan per hurufnya. A, I, U, Sa, Si, Su. Tentunya mudah ya, karena kan seperti huruf berharokat fathah, kasroh, doma, cuman dipanjangan doang gitu kan. Kakiku, lalilu, ya segitu ya panjangnya, jangan panjang-panjang. Lalu berikutnya ya itu ini juga harus kasih contoh ya, harus dikasih contoh. Misalnya di Iqra bab panjang ini 1 halaman ya, yang kasroh 1 halaman, yang dhammah 1 halaman saja gitu. Latihan pakai contoh ya. Ini termasuk sedikit karena memang untuk dewasa ya. Adapun kalau untuk anak-anak contohnya ya tambahin 1 halaman lagi. Lalu berikutnya adalah di antara tanda istilah mad dalam mushaf ya, ini kalau anak kita mau diajarin mushaf Utsmani. Tapi kalau bagi yang TPA ya, kalau berat ya jangan dulu ya yang ini. Tapi kalau untuk orang dewasa ya langsung dikasih materi ini bisa ya. Ini adalah pedoman kalau baca Al-Quran yang Utsmani gitu kan ya. Berarti A, I, U ya, U-nya itu pakai wawu kecil, lalu I di situ adalah asalnya itu ya ya, itu kepala ya gitu kan. Itu kepala ya, lalu dibikin ringkas ya, jadi seperti tanda kurang dari gitu ya. Ya, itu adalah ya, asalnya ya ya. Jajiju ya, ini adalah pedoman membaca huruf mad untuk Al-Quran Utsmani. Ya mudah kalau orang dewasa. Lalu berikutnya adalah mengenal lin ya. Ya, pokoknya kalau mengenal lin itu gampangannya kalau kalau wawu sukun berarti jadi u ya. Misalnya bau. Itu anak-anak suka ya. Bau gitu, langsung kita kasih yang menarik. Bau belum mandi ya gitu misalnya ya. Bau gitu ya. Tambah u berarti kan bau. Atau langsung dicepetin aja ya, bau. Atau au. Bau. Jau. Rau. Rau. Syau. Tau. Gau. Itu bisa ya. Atau lambat dulu, bau gitu pakai u gitu ya. Kalau ya berarti jadi i gitu kan, bayi atau bai gitu ya. Bai, jai, dai, zai. Tentunya kalau diwasol kan dia lambat. Zaitun ya, zaitun, soif ya, soi. Nah, itu kan pakai i, nggak mungkin kita soi gitu kan. Hau gitu, tapi khaufun, nah kan jadi u kalau diwasol ya. Ya, jadi kalau wawu sukun berarti jadi u, kalau ya sukun jadi i. Lalu berikutnya adalah cara membaca bacaan waqaf ya. Cara membaca waqaf di sini gampangannya, kalau waqaf semuanya jadi sukun, udah intinya di situ. Mau dia tanwin, mau dia fathah,
mau dia di sini kan fathah ya, ini ya tanwin sama fathah di sini, lalu di sini nun di sini. Kalau nun gampang, belakangnya jadi n gitu. Kalau anak-anak yang sudah bisa ngomong n ya udah, berarti belakangnya jadi n ya, minun tambah n, nun gitu ya. Terus dipanjangin di sini ya, karena ada matnya, nun gitu kan. Semuanya run, lun, pun gitu ya. Jadi intinya kalau nun sukun jadi n gitu, jadi n gitu, n atau n gitu. Lalu tadi ya, pokoknya semua yang di belakang jadi sukun gitu. Itu cara simpelnya menjelaskan mewakafkan bacaan atau memberhentikan bacaan. Ajma'ina di sini juga jadi ajma'in. Ya ini gampang jadi huruf n gitu kan, atau disukun. Lalu ibad juga sama ya, ini kasroh juga, pokoknya kalau di belakang jadi sukun semua. Huruf h di sini ya, walaupun di sini warusulihi 2 harokat ya, hi, tapi kalau dimatikan dia jadi sukun, berarti warusulih jadi h ya, jadi h di situ, h sukun ya, warusulih bukan warusulihi, bukan. Tapi kalau wakaf dia jadi warusulih. Itu tanda panahnya kan ke kiri ya. Warusulihi menjadi warusulih. Lalu misluhu jadi misluh gitu. Ya, pokoknya jadi hak sukun. Lalu yardo, di sini juga bisa ya dikasih materi ini, yaitu yardo apabila wakaf menjadi yardo bisa. Lalu atau enggak dikasih materi ini biar kayaknya bisa baca lah ya, yardo itu bisa enggak dikasih materi tersebut ya. Hasiban, ya ini kalau untuk tanda fathah tain berarti dia jadi panjang gitu kan ya. Roqiban menjadi dipanjangin aja ya, jadi mat gitu kan. Roqiba yasiro, belakangnya doang yang kita tunjuk nggak apa-apa. Coba yang zo gimana bacanya, misalnya kayak gini nih ya, misalnya zo di sini ya, langsung tunjuk belakangnya aja tanpa kita harus baca semuanya, nggak usah ya. Ini kan hanya untuk melancarkan bacaan tadi ya. Kalau kita mau ngasih babnya ya udah langsung tunjuk bab, ini bacanya gimana ya, ini bacanya gimana, ini gimana, dipanjangin ya semuanya. Pokoknya kalau fatatain panjang 2 harokat gitu. Nih coba baca ba gitu, ro gitu kan, la sambil ditunjuk, sambil atau anak yang suruh nyebutin ro, ma, anak-anak akan terpatri ya kalau kita langsung nunjuk belakangnya yang jadi bab pembahasannya gitu ya. Udah deh pulang anak ya, TPA sore dapat 1 bab. Ya, lalu berikutnya qimatun. Ini tamarbutoh ya. Tamarbutoh menjadi h. Ini juga harus perlu latihan, dibaca semua aja nggak apa-apa, atau baca belakangnya aja ya. Baca belakangnya tapi 2 huruf ya, 2 huruf belakang yang ditunjuk 2 huruf belakang. Coba ini bacanya gimana? Tadi kan kaidahnya jadi h ya. Pokoknya kalau ada h terus ada titiknya di atas, berarti bacanya h ya. Jadi huruf h mati gitu, berarti bah. Nah, kita tunjuk, coba yang ini gitu, yang ini bah. Jadi 2 huruf belakang kita tunjuk ya. Ini coba yang ini yah gitu, yang ini dah, yang ini coba yang ini gitu ya. Anak-anak kalau kita tunjuk belakangnya doang akan senang ya, daripada coba baca semua ini, baca yang ini. Anak-anak udah pegel duluan tuh, tengok-tengok udah pingin main. Tapi kalau coba yang belakang, oh ya udah pinter, ya kamu main. Nah kayak gitu anak-anak duduk sebentar 15 menit aja kadang anak udah nggak konsen ya.
Kalau anak-anak TK apalagi playgroup ya udah nengok-nengok temennya main bolpen, pengen main gitu kan atau menggambar ya. Jadi belakang-belakangnya doang aja ya yang diajarkan bisa. Lalu berikutnya di sini al ya. Kalau al gampang ya untuk membedakan dengan al syamsiyah, gampang ya, yaitu pokoknya kalau ada sukun ya dibaca sukun seperti apa adanya gitu ya. Ya ini dilatih semua ya, dilatih baca semuanya, jangan hanya diacak tapi semuanya ya, karena di sini urut dari huruf ba, ha, ko ya gitu. Ya pokoknya intinya kalau al-qamariyah, alif lam qamariyah itu dibaca sesuai tulisannya di situ. Kalau nggak ada tasydid, ya udah baca seperti apa adanya gitu, al-ghafur, karena nggak ada tasydidnya. Tapi beda dengan yang tasydid ya, berbeda dengan tasydid. Dia pokoknya kalau ada tasydid ya itu harus dipatrikan ya, harus dimungkinkan teorinya, yaitu kalau ada tasydid langsung ke tasydid gitu. Mau dia ada huruf sebelumnya kayak bodo amat ya. Jadi kalau ada tasydid langsung ke tasydid gitu ya. Jadi kita nggak usah ini kalau dal ada tasydidnya kayak gini loh, ribet tuh. Tapi kalau kita langsung mematrikan anak, kalau ada tasydid langsung dibaca tasydid gitu. Jadi ininya nggak dibaca, kan nggak ada tandanya ya, alnya kan nggak ada tandanya nih gitu kan. Ini alnya nggak ada tandanya, udah pokoknya kalau nggak ada tandanya nggak usah dibaca gitu, tapi langsung ke tasydid, langsung ke tasydid, langsung ke tasydid ya. Abdul ya, abdul gitu, ab, nah gitu ya. Jadi langsung ke tasydid ya. Kalau nggak ada tandanya nggak dibaca, nggak ada tandanya nggak dibaca, langsung ke tasydid gitu. Yaitu cara membedakan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Lalu berikutnya ini adalah tentang huruf mat yang bertemu dengan ya, ini juga sama. Pokoknya intinya kalau nggak ada tandanya nggak dibaca gitu aja ya. Untuk pemula seperti itu biar nggak pusing ya, tanpa kita ini apa, ini hamzah wasal, ini hamzah koto nggak usah ya. Perbedaan hamzah wasal, hamzah koto untuk yang belum bisa baca Al-Quran jangan diajarkan. Tapi pokoknya intinya kalau nggak ada tandanya nggak dibaca, langsung ke sukun, langsung ke sukun, langsung ke sukun, karena yang ada tandanya yang disukun itu ya. Jadi kalau nggak ada tandanya nggak dibaca, langsung ke kaf, berarti mak. Nah gitu, gampang. Lalu Allah di sini, nah ini juga sama ya, berikan pengertian bahwa kalau Allah itu harus dipanjangkan dua harokat. Tentunya berbeda antara yang sebelumnya. Sebelum Allah itu kasroh ya, kalau sebelum Allah kasroh berarti jadi a, bila gitu kan, bila, mila, jangan miloh ya gitu. Pokoknya kalau sebelumnya kasroh bacanya a, bila ya. Tapi kalau ini bacanya sebelumnya fathah atau dhamma berarti o gitu kan. Memang kalau nggak monyong ya, itu nggak monyong ya, yang monyong itu u ya. Jadi bedakan antara o dengan u ya. Kalau kita ngomong Allah itu o ya, Allah, Allah boleh, karena mimik bibir kita itu agak bulat, bukan monyong ya. Jadi bedakan antara o dengan u, yang monyong itu u. Jadi jangan dikira Allah itu nggak boleh monyong. Iya bukan monyong, tapi bulat huruf o. Beda ya, beda antara monyong u dengan bulatnya o ya. O, Allah, Allah, itu kan pasti kita ngomongnya agak bulat dikit ya, tapi nggak monyong gitu. Kalau monyong itu u doma, tapi kalau bulat itu o ya. Allah, Allah ya. Lebih bagus lagi memang bibirnya itu
tidak bergerak ya saat mengucapkan Allah yang tebal. Ya, kalau untuk anak-anak gitu ya. Jadi sebelumnya fathah atau dhamma berarti oh gitu, wallah gitu. Ya, karena pemula ya. Adapun kalau ibu-ibu ya sesuai dengan yang diajarkan ustazahnya, mimik makhrajnya gitu. Ya, jadi kalau Allah lebih bagus lagi bibirnya nggak gerak saat mengucapkan Allah, karena memang yang naik pangkal lidahnya adalah pangkal lidah kita, bukan karena bibir gerak ya. Allah, Allah ya, Allahu Allah gitu, innallaha gitu. Ya, ini perlu pakai video ya, silakan dilihat video saya di YouTube ya, tapi nggak di publik karena memang video saya ya, jadi setting pribadi, tapi ada linknya ya. Lalu berikutnya mat terus tasydid ya, ini berarti caranya dipanjangkan 6 harokat ya. Madda ya, 6 harokat ya, dibaca 6 harokat di sini madda gitu ya. Jadi panjang dulu baru tasydid, panjangnya 6 harokat ya, hajj. Nah, ini nanti kalau yang diajarinnya ibu-ibu berarti harus dikasih pengertian, di situ harus ditekan, kecuali pada nun dan mim itu nggak ditekan ya. Hadda gitu. Marro, yaitu ada penekanan namanya nabr ya kalau di dalam ilmu tajwid ya. Sokhoh gitu kan, sokhoh, ada tekanannya khoknya. So-nya rendah dulu suaranya biar khoknya bisa tinggi, itu tipsnya ya. Walau dolin misalnya do, ini walau dolin ya, maka do-nya rendah dulu suaranya tapi tetap tebal, rendah tapi tetap tebal suaranya, dol. Nah, jadi lamnya bisa ditinggikan. Tapi kalau do-nya sudah tinggi dulu, mau ngomong lam tinggi itu susah ya. Jadi tipsnya kalau walau dolin atau huruf-huruf yang seperti ini, yang bacaannya seperti ini, tipsnya adalah huruf pertamanya direndahkan suaranya tapi tetap sesuai makhraj dan sifat. Lalu pada saat tasydid langsung bisa tinggi tuh, kayak naik motor ke gunung, wala dol. Nah, itu nabr ya namanya ya, meninggikan bacaan pada saat mat lalu setelahnya tasydid, itu namanya nabr. Wala do, la-nya tipis, wala dolin ya, doli gitu ya, jadi bisa nabr tinggi. Lalu berikutnya alif lam mim ya, di sini ini butuh pembahasan tersendiri ya, saya nggak bacakan. Yang penting tahu di sini isi bukunya adalah ada cara membaca awal-awal surat di dalam Al-Quran. Tentunya pembahasannya panjang lebar, nggak di video ini ya, atau nanti saya bikin sudah ada ya, video saya sudah ada di pembahasan tajwid kalau ini ya. Ya, ini untuk mengenalkan saja isi buku ini ya. Ya, jadi buku ini bagus ya, diajarkan per bab tanpa harus memberikan contoh banyak seperti yang di Iqra itu terlalu banyak ya. Jadi hanya diambil per babnya saja. Nah, terus tapi mau pakai Iqra, mau pakai buku ini bisa ya. Jadi kalau pakai buku Iqra berarti diambil per babnya aja, misalnya bab tasydid dikasih contoh 1 halaman saja, lalu nanti bab fathah misalnya atau bab kasroh dikasih suruh baca 1 halaman saja contohnya. Jadi nggak semua halaman dibaca. Intinya gitu ya. Mau pakai Iqra, mau pakai buku ini sama aja, kualitasnya sama karena semua bab itu pasti babnya sama. Bab tasydid, bab alif lam, bab mat misalnya. Ya. Jadi mau pakai buku ini silakan, atau mau pakai buku Iqra silakan. Yang penting buku Iqra nggak semuanya dibaca, tapi dibaca berbabnya. Lalu di sini juga ada, kalau untuk dewasa ya, berarti ini ada tanda baca juga, nggak saya terangkan sekarang ya, karena atau saya terangkan sebentar boleh ya, bisa.
ini sebenarnya biar nggak lama videonya ya. Atau di pembahasan saya di tajwid sudah ya, nggak apa-apa. Di sini berarti kalau mim harus berhenti, qaf lam berhenti lebih utama. Ini kan dalam rangka mengajarkan pemula ya, jadi saya nggak menerangkan qaf lam itu asal katanya apa. Harusnya kan kalau yang sudah bab tajwid, qaf lam itu di situ adalah singkatan dari waqful aula. Waqaf lebih utama. Nah, makanya di sini berhenti lebih utama karena berhenti kan waqaf ya. Waqful aula. Waqaf lebih utama. Makanya tulisannya qaf sama lam. Itu. Jim juga itu dari kata jais kalau dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau ngajarin anak-anak nggak usah diterangkan bahasa Arab gitu ya. Tapi udah persis pakai bahasa Indonesia seperti ini. Mim, kalau ada mim di atas berarti harus berhenti. Qaf lam berhenti lebih utama. Atau jim di situ boleh berhenti, boleh tidak gitu ya. Lalu shad lam dibaca wasol atau dibaca sambung atau melanjutkan bacaan lebih bagus atau lebih utama. Lalu la ya seperti la kalau dalam bahasa Arab ya, la tidak la jangan gitu ya, dilarang berhenti atau tidak berhenti ya. Lalu kalau ada titik 3 kayak gini berhenti di salah satu tanda tersebut ya, walaupun di sini bukan harus ya, bukan harus karena ada juga yang di wasol semua boleh kalau tidak rancu maknanya, tapi kebanyakan memang berhenti di salah satu tanda kalau ada tanda seperti ini ya, tapi tidak mesti ya. Tapi untuk pemula ya udah nggak apa-apa ya, diberi pengertian seperti ini, berhenti di salah satu tanda ya, boleh ya. Ya udah selesai untuk pembahasan semua isi buku ini ya. Jadi sangat ringkas, silakan kalau mau. Saya nggak jualan ya, saya nggak jualan, hanya saya berbagi tips bagaimana cara mengajarkan Iqra atau sebelum menginjak ke Al-Quran ya. Lalu di sini kan ada cara baca ya, tinggal dilatih sendiri dengan ustazah dan muridnya gitu. Atau pokoknya kalau Iqra 6 itu agak lama ya. Iqra 5, Iqra 6 itu setelah kita mengajarkan per bab singkat. Nah, di Iqra 5, di Iqra 6 itu boleh lama karena di situ banyak contoh-contoh yang bisa dipakai ya. Jadi yang lama itu bukan di Iqra 1 sampai 4, tapi yang agak lama itu di Iqra 5 dan 6. Jadi anak-anak kalau udah tahu-tahu sebulan sudah Iqra 5, Iqra 6 itu udah seneng. Al-Quran mudah. Terpatri di dalam pikirannya, Al-Quran mudah, aku udah Iqra 5, aku udah Iqra 6 daripada yang sebulan masih Iqra 1 terus. Itu anak-anak, ya Allah Mi, aku masih Iqra 1 terus padahal temanku udah Iqra 6. Kan tergantung kecerdasan ya. Nah itu anak-anak itu akan down duluan, enggak, aku nggak mau ngaji, malu, temanku udah pada tinggi-tinggi, udah Iqra 3, Iqra 4. Akhirnya down kan. Nah makanya biar anak-anak nggak down, kasih aja per bab gitu. Nah lamanya itu di Iqra 5 atau 6 ya, atau di Iqra 6 saja yang lama sampai lancar baru ke Al-Quran ya. Seperti itu ya tipsnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, dan mudah-mudahan yang menyimak ini untuk para pemula atau para pengajar akan lebih cepat mengajarkannya ke anak-anak akan mudah mungkin secepatnya bisa membaca Al-Quran. Untuk para ibu yang pemula muslimah, ini adalah tips bagus ya, agar yang belum bisa Al-Quran bisa cepat membaca Al-Quran dengan sangat mudah. Hanya diajarkan per bab tanpa memberi contoh banyak seperti di Iqra ya. Akan membuat berat, hati udah berat duluan ya. Tapi kalau kita langsung Iqra 5, Iqra 6, latihannya di Iqra 5 dan Iqra 6, latihan bacanya itu kita akan senang duluan. Bentar lagi selesai, bentar lagi khatam Iqra-nya.
bentar lagi Al-Quran. Nah, udah senang duluan itu biasanya ya seperti kita ya, naluri senang dengan yang metode cepat gitu kan, bentar lagi khotam gitu, udah akan memotivasi diri kita sendiri untuk mencintai Al-Quran gitu ya, akan lebih mencintai Al-Quran karena ternyata Al-Quran mudah gitu ya. Jadi kalau mengajarkan Al-Quran dibikin mudah, jangan dipersulit ya, permudahlah, beri kabar gembira, jangan membuat orang lari gitu kan, jangan membuat beban orang gitu ya. Seperti ini tipsnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya, semoga berpahala ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.